Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amriana Lestari dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi antigen, antibodi, dan sistem komplement. Apa itu antigen? Antigen adalah molekul yang bereaksi dengan antibodi atau imunosit. Dalam imunologi, antigen disingkat Ag, adalah zat apapun yang mampu menyebabkan sistem imun menghasilkan antibodi yang spesifik dan mampu berikatan dengan sejumlah komponen sistem imun. Setiap antibodi diproduksi secara khusus oleh sistem imun untuk disesuaikan dengan antigen setelah sel-sel dalam sistem imun bersentuhan dengan antigen tersebut. Proses ini digunakan untuk mengidentifikasi antigen secara tepat, memproduksi antibodi yang sesuai, dan menginisiasi timbulnya respon imun adaptif. Antibodi. Apa sih antibodi itu? Antibodi atau imunoglobulin adalah molekul yang disintesis oleh sel B atau sel plasma. Membran imunoglobulin merupakan reseptor antigen pada permukaan sel B. Secara fungsional, antibodi adalah molekul yang dapat bereaksi dengan antigen, sedangkan paratop adalah bagian antibodi yang bereaksi dengan antigen. Setiap ujung Y dari antibodi berisi paratop yang spesifik untuk satu epitop tertentu. Pada antigen yang memungkinkan kedua struktur ini berikatan secara presisi. Dengan menggunakan mekanisme pengikat ini, antibodi dapat menandai mikroorganisme atau sel yang terinfeksi untuk diserang oleh komponen sistem imun lainnya, atau dapat menetralkannya secara langsung, misalnya dengan memblokir bagian virus yang penting untuk invasi. Ada 5 jenis antibodi, yaitu IgM, IgG, IgA, IgD, dan IgE. IgM. Kadar IgM akan meningkat dalam waktu singkat saat terjadi infeksi, kemudian perlahan menurun dan digantikan oleh antibodi IgG. IgM yaitu antibodi yang pertama terbentuk setelah bertemu antigen, 4-5 hari setelah terpapar. Jumlahnya banyak, berkurang dan lenyap saat 10-11 hari setelah terpapar. IgG. Antibodi IgG adalah jenis antibodi yang paling banyak ditemukan di dalam darah dan cairan tubuh lainnya. Ketika antigen seperti kuman, virus, atau zat kimia tertentu masuk ke dalam tubuh, sel-sel darah putih akan mengikat antigen tersebut dan membentuk antibodi IgE untuk melawannya. IgG merupakan tulang punggung sistem kebal humoral. Timbul setelah IgM, lebih kecil daripada IgM, diproduksi lebih besar daripada IgM. Dibentuk 5 hari setelah terpapar, mencapai puncak 2-3 minggu setelah terpapar, kemudian turun secara perlahan. Serum diambil 2-3 minggu setelah vaksinasi atau setelah proses penyembuhan karena infeksi alam, guna mengetahui titer antibodi. Pengambilan serum 1-2 hari sesudah vaksinasi, titer antibodi masih terlalu rendah. IgA merupakan jenis antibodi yang paling umum ditemukan di dalam tubuh dan terlibat dalam proses terjadinya reaksi alergi. Di dalam tubuh, antibodi IgA banyak ditemukan di lapisan mukosa atau selaput lendir tubuh, terutama yang melapisi saluran pernapasan dan saluran pencernaan. IgA juga banyak ditemukan pada cairan tubuh seperti air liur, dahak, air mata, cairan vagina, dan ASI. IgA timbul bersamaan dengan IgG. Memiliki dua bentuk dalam serum, satu tempat pengikat antigen. Bentuk sekretori terdapat di mata saluran pernapasan, saluran pencernaan, terdiri dari 2-3 tempat pengikat antigen. Dihasilkan oleh sel mukosa, hanya sedikit memberi perlindungan terhadap antigen yang masuk secara intramuskuler atau intravena. Perlindungan yang besar terhadap antigen yang masuk melalui saluran pencernaan dan pernapasan.
IgD memiliki fungsi utamanya yaitu reseptor antigen atau dengan kata lain sebagai pengenalan antigen oleh sel B. Sedangkan IgE berperan dalam peristiwa alergi, juga membantu dalam melawan infeksi cacing. Interaksi antigen dan antibodi. Antibodi merupakan reseptor humoral pada imunitas bawaan sebagai proteksi terhadap infeksi organisme dan produk toksik. Interaksi antara antigen antibodi adalah penting dalam respon imun spesifik. Oleh karena itu, interaksi antigen antibodi in vitro digunakan secara luas untuk diagnostik, yaitu untuk deteksi identifikasi antigen atau antibodi. Reaksi antigen antibodi dalam serum secara in vitro disebut sebagai serologi. Sebagai contoh, penggunaan serologi adalah untuk identifikasi dan klasifikasi antigen pada serotyping pada variasi mikroorganisme menggunakan antisera spesifik. Interaksi antigen dan antibodi terbagi menjadi dua, yaitu interaksi antigen antibodi primer dan interaksi antigen antibodi sekunder. Interaksi antigen antibodi primer adalah permulaan reaksi dan merupakan pengikatan antigen dengan antibodi tingkat molekular. Interaksi antigen antibodi sekunder dapat mengakibatkan presipitasi atau aglutinasi. Reaksi aglutinasi adalah reaksi antara antibodi dengan anti multivalen atau partikulat, sehingga menghasilkan ikatan silang pada variasi partikel antigen oleh antibodi. Sistem komplement. Apa itu sistem komplement? Sistem komplement merupakan satu kumpulan berbagai jenis protein konsentrasi rendah dalam serum yang secara kolektif merupakan salah satu mekanisme efektor respons imun non-spesifik. 3 mekanisme sistem komplement berada dalam plasma sebagai proenzim yang inaktif, yaitu C1, C4, dan C3. Setiap saat dapat dibuat aktif melalui suatu reaksi permulaan sebagai pencetus rangkaian reaksi. Terdapat 3 tahap reaksi sistem komplement, yaitu C3 memegang peranan utama, yaitu fase pengenalan, fase pengaktifan atau aktivasi, dan fase efektor. Fase pengenalan. Pada fase ini terjadi interaksi antara komponen C1 dengan reseptor pada Fc antibodi. Antibodi yang bebas tidak berikatan dengan antigen sesuai. Reseptor pada Fc tidak dapat mengikat komplement. Segera setelah berikatan dengan antigen yang sesuai, maka reseptor pada Fc antibodi menjadi aktif dan dapat mengikat C1 yang terdiri dari 3 sub. Fraksi C1q, C1r, dan C1s. Ketiga subfraksi ini dipersatukan dan distabilisis menjadi satu kesatuan oleh ion kalsium. Fase pengaktifan atau aktivasi. C1s bereaksi dengan C4 dan C2 membentuk C142. Kompleks C142 ini bersifat aktif sebagai enzim disebut C3 konvertase, yang memecah C3 menjadi 2 subunit, yaitu subunit kecil C3A yang dilepas ke dalam cairan tubuh dan subunit besar C3b yang bekerja sebagai enzim terhadap C5 plus C6 plus C7, menghasilkan kompleks trimolekul C567 aktif. Fase efektor C567 yang bekerja sebagai enzim mengaktifkan faktor titik dari C8 dan C9, sehingga membentuk C89 yang secara aktif melisiskan membran sel. C3b juga berfungsi sebagai opsonin pada ikatan antigen antibodi yang sesuai, sehingga memungkinkan makrofag atau sel NK untuk mengikat opsonin tersebut sehingga antigen akan dihancurkan atau difagositosis. Hal ini disebabkan karena makrofag atau sel NK mempunyai reseptor terhadap C3b. Jalur alternatif atau jalur pintas. Pada jalur alternatif tidak membutuhkan kompleks antigen antibodi ataupun fragmen Fc dari antibodi, sehingga tidak membutuhkan adanya reaksi komponen C1 plus C4 plus C2 untuk menghasilkan C3 konvertase. Sekian video pembelajaran materi antigen, antibodi, dan sistem komplement dari saya. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.